Jumat indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus memberi pelajaran hidup yang penting kepada para pendengarnya dengan perumpamaan garam dunia. Yesus menggunakan perumpamaan yang sederhana dan dapat dimengerti oleh semua orang, karena garam adalah benda yang umum dan dapat ditemui di rumah mereka. Kebanyakan penduduk Palestina menggunakan garam produksi laut mati untuk kebutuhan. Tapi bagi mereka yang punya kelebihan uang, mereka tidak akan menggunakan garam produksi laut mati itu karena kualitasnya kurang baik. Dan mereka dapati kebanyakan mineral dari kandungan garam tersebut sehingga rasa basahnya terlalu tinggi dan ada kecenderungan rasa asin ke arah pahit ketika mereka mengkonsumsi garam tersebut. Kita perlu ingat bahwa maksud Yesus mengucapkan kamu adalah garam memiliki satu maksud. Maksud Yesus sangat jelas pada kata kerja Yunani alitzo. Alitzo yang berarti to salt atau to season with salt. Jadi Yesus mau kita fokus pada maksud penggunaan garam, yaitu untuk menggarami. Kenapa penegasan ini penting? Karena ada banyak komentator atau para pengkhotbah atau siapa saja yang seenaknya menggunakan makna metafora dan menggunakan fungsi garam sebagai pengawet, gantinya menggarami. Tidak ada yang salah sebetulnya dengan fungsi garam untuk mengawetkan. Tapi pada ayat tersebut bukan mengawetkan yang Yesus mau tekankan, tapi menggarami. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau garam tidak lagi asin. Yesus tidak berkata rasa makanan akan berubah karena diawetkan. Yesus juga tidak berkata makanan akan bertahan lama apabila diawetkan dengan garam. Beberapa komentator Alkitab percaya bahwa Yesus sepertinya mengacu pada kualitas garam yang buruk yang dihasilkan oleh laut mati. Karena kandungan buruk itu sehingga garam bisa kehilangan rasanya. Mungkin itu yang dimaksud sama Yesus. Tapi pada kenyataannya saudara, garam adalah senyawa yang stabil. Dengan demikian garam tidak akan kehilangan rasa asinnya. Itu pemahaman yang benar dari orang-orang Yahudi tentang garam. Rabi Joshua ben Hanania, guru besar Taurat yang hidup di zaman itu. Dia terkenal pada abad pertama setelah keruntuhan Bait Suci. Dia adalah satu dari 7 orang bijak yang sering disebutkan dalam Misnah. Ketika ditanya tentang apakah garam dapat kehilangan rasa, dia menjawab, apakah seekor keledai mandul dapat melahirkan? Maksud dari Rabi Joshua adalah garam tidak bisa kehilangan rasa. Seperti keledai yang mandul tidak akan dapat melahirkan atau menghasilkan keturunan. Jadi Yesus ingin memberikan sebuah poin teologis tapi praktis tentang garam yang tidak boleh atau tidak dapat kehilangan rasa asinnya. Garam tanpa rasa asin bukanlah garam. Dan adalah hal yang tidak masuk akal apabila garam tidak punya rasa asin. Kata hambar yang digunakan dalam Matius 5 ayat 13 datang dari kata Greka morante yang secara literal artinya bodoh. Saudaraku, pelajaran penting. Demikian halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Seorang Kristen yang tidak punya value atau nilai, kata Yesus, kehidupannya tidak ada gunanya. Seperti garam yang selalu memberi rasa pada makanan, demikian juga kehidupan kekristenan kita. Kita harus dapat memberi rasa pada dunia. Garam harus membumbui dunia, bukan sebaliknya, dunia yang membumbui garam. Kita harus membumbui dunia dengan nilai-nilai kekristenan sejati, bukan dunia yang membumbui nilai-nilai kekristenan kita. Sehingga pada akhirnya hidup kekristenan kita menjadi hambar. Dan ingat, orang-orang Kristen yang kehilangan fungsinya seperti garam, yang tidak ada rasa, Alkitab katakan itu adalah orang-orang Kristen yang tidak ada gunanya. Sorry to say, Yesus katakan orang Kristen yang bodoh. Selamat mempersiapkan hari Sabat. Nikmati berkat Sabat bersama dengan keluarga tercinta. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.